Dukungan penuh kepada umat Islam akan dilakukan oleh Joe Biden. Joe Biden berjanji jika dirinya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat 2020, ia akan lebih memperhatikan umat Muslim. Dikutip dari Middle East Eye, Biden berjanji apabila warga Muslim Amerika Serikat akan dimasukkan dalam setiap aspek sosial dan politik dalam pemerintahannya kelak. Biden juga menegaskan kembali janjinya untuk mencabut larangan Muslim Presiden Donald Trump pada hari pertamanya menjabat. Suara Muslim Amerika akan menjadi bagian dari pemerintahan jika saya mendapatkan kehormatan menjadi presiden. Saya akan mengakhiri larangan travel ban bagi Muslim pada hari pertama, ungkap Biden dalam sebuah pesan video untuk kelompok advokasi Muslim Amerika. Mantan Wapres AS yang mendampingi Obama itu juga berjanji untuk mendorong anggota parlemen membuat undang-undang untuk memerangi lonjakan kejahatan rasial di AS. Dikutip dari laman RRI, Biden meyakinkan warga Muslim AS bila mereka akan diperlakukan dengan semestinya. Saya berjanji kepada Anda sebagai Presiden, Islam akan diperlakukan sebagaimana mestinya, seperti keyakinan agama besar lainnya. Saya benar-benar bersungguh-sungguh, kata Biden. Dalam video yang ramai tersebar di media sosial, Biden bahkan menyelipkan kutipan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad memerintahkan siapapun di antara kamu melihat kesalahan biarkan dia mengubahnya dengan tangannya jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, kata Biden. Dukungan positif yang dilakukan Biden untuk umat Muslim sepertinya membuat Israel sedikit was-was. Ya, bila benar-benar memenangkan Pilpres AS 2020 dan mengalahkan Trump, Israel pasti kena dampaknya. Terpilihnya Biden dipercaya sebagian besar orang Israel bisa menciptakan kerenggangan antara negaranya dengan AS. Pengamat politik Palestina Israel Adnan Abu Amer mengungkapkan ancaman yang akan diterima Israel bila Biden bisa menjat penghuni Gedung Putih. Israel juga memperkirakan masalah permukiman di tepi barat dan Yerusalem yang diduduki akan kembali menjadi agenda pemerintahan Demokrat, yang kemungkinan akan melihat mereka sekali lagi sebagai penghalang perdamaian, kata Adnan Abu Amer seperti dikutip dari NPR. Mereka menilai bila Biden akan mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan lawannya. Biden diyakini akan membuka kembali kedutaan besar Palestina di Washington, tepatnya kantor Organisasi Pembebasan Palestina, yang ditutup Trump pada 2018. Tak menutup kemungkinan juga bila Biden akan mengembalikan bantuan kepada lembaga-lembaga Palestina, serta UNRWA, yang menyediakan layanan dasar penting bagi pengungsi Palestina. Tetapi Biden tidak bermaksud menggunakan bantuan kepada Israel sebagai alat untuk menekannya agar mengubah kebijakannya. Selama ini diketahui bila Israel dan Trump memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Trump berulang kali memihak Israel dan menentang Palestina. Mengutip NPR, Trump bahkan memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Dia memihak klaim Israel atas kota itu. Meski warga Palestina juga ingin mendirikan ibu kota sendiri di sana, Trump juga mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan, yang direbut dari Suriah. Dia bahkan mengusulkan kesepakatan damai yang akan membuat Israel mencaplok semua permukiman tepi baratnya, yang menurut warga Palestina akan membuat mereka tidak mungkin memiliki negara yang layak untuk mereka sendiri.